anak-anak, kita lanjutkan mengenai komposisi beberapa transformasi. Jadi ini adalah bisa campuran, bisa juga transformasinya sama, tetapi dilakukan terhadap objek yang satu dan kemudian ditransformasikan beberapa kali. Secara penulisannya seperti ini. Misalkan ada suatu bangun ditransformasi oleh T1, lalu ditransformasikan lagi oleh T2, selanjutnya ditransformasikan lagi oleh T3, dan terakhir oleh T4. Maka kita menuliskannya sebagai T4 bulatan T3 bulatan T2 bulatan T1. Jadi yang kita transformasikan yang pertamanya dari yang paling kanan dulu, gitu ya. Yang terakhir adalah yang paling kiri. Jadi penulisannya terbalik seperti ini, gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, misalkan T1 menyatakan transformasi berupa dilatasi. Maksud saya bukan dilatasi nih, maaf ya. Berupa translasi. Translasi ya, ini saya coret dulu. Translasi sebesar 3-2 ya. Jadi ini digeser. Dan T2 menyatakan transformasi berupa pencerminan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan titik A 1,5 jika dilakukan komposisi transformasi berupa A T2 bulatan T1, B T1 bulatan T2. Ya, kita lihat. Jadi yang soal yang A itu yang kita lakukan T1 dulu, kemudian baru T2 ya. Tadi titiknya, jadi kita bisa pakai cara cepat saja ya. Titiknya tadi itu adalah A 1,5 ya. Pertama kita transformasikan menggunakan T1. T1 itu tadi adalah translasi 3-2 ya. Kalau translasi adalah dengan menjumlahkan. Jadi 1 tambah 3 hasilnya 4. 5 ditambah min 2 hasilnya 3 ya. 5 kurangi 2, 3. Hasilnya adalah 4,3. Ini adalah T1 ya. Kemudian setelah itu hasil daripada T1 yaitu aksen ini kita transformasikan dengan menggunakan T2. T2 itu adalah berupa pencerminan terhadap sumbu X ya. Pencerminan terhadap sumbu X. Ingat kalau terhadap sumbu X berarti yang berubah adalah bagian yang Y. Yang Y-nya ya. Itu 4,3. Jadi yang Y-nya itu tadinya 3 kita rubah menjadi min 3. Seperti itu. Gitu ya. Ini adalah yang A. Kita akan bandingkan dengan yang B. Apakah sama antara soal A dengan soal B? Kita lihat ya. A ini adalah 1,5. Pertama adalah kita untuk T1 bulatan T2 berarti kita kerjakan yang T2 dulu ya. Yaitu kita pencerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini yang berubah adalah Y-nya. 1,5 yang berubah Y-nya. Jadi min 5. Seperti ini. Kemudian aksen ini yang 1,-5 kita translasikan ya dengan 3-2. Hasilnya adalah A double aksen. Kita jumlahkan ya. Kalau translasi kita jumlahkan 1 tambah 3, 4. Min 5 dan min 2 jadinya min 7.
hasilnya menunjukkan ternyata beda ya antara T2 bulatan dengan T1. Ini adalah T2 bulatan T1 yang artinya kita mengerjakan T1 dulu. Dan yang satu lagi adalah T1 bulatan T2 yang artinya kita mengerjakan T2 dulu. Gitu ya. Oke. Baik, soal berikutnya ini merupakan persamaan ya. Jika elips x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 1 dicerminkan terhadap sumbu x. Kemudian digeser 1 ke kiri akan mempunyai persamaan seperti apa gitu ya. Baik, kita untuk persamaan-persamaan yang seperti ini tidak berupa koordinat ya, maka kita rubah x dan y-nya menjadi x aksen y aksen. Kemudian kita rubah lagi dengan transformasi yang kedua menjadi x double aksen y double aksen gitu ya. Dan nanti setelah terakhir didapatkan baru kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi persamaannya apakah mau elips, apakah lingkaran, apakah garis ataupun kurva, semua caranya sama gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh saja gitu. Jadi kita lihat yang pertama, transformasi pertama adalah dicerminkan terhadap sumbu x. Perhatikan terhadap sumbu x ya. Kalau terhadap sumbu x artinya yang tadinya x, y gitu ya. Yang tadinya x, y dia akan berubah menjadi x aksen y aksen ya. Seperti ini. Nah, ingat kalau terhadap sumbu x berarti yang berubah adalah y-nya. Y-nya yang berubah. Artinya x aksennya tetap x, sedangkan y-nya, y aksennya itu berubah bukan y tetapi min y gitu. Ini kalau ini sih sama dengannya 1 ya. Sama dengannya cukup 1. Kalau ditulis sebagai matriks ya. Kalau bukan matriks sih 2. Nah, jadi x aksennya tetap, y aksennya min y. Itu pertama. Kita sudah dapatkan ya. Kita sudah dapatkan a aksennya itu adalah x, min y. Kita sudah dapatkan. Nah, kemudian digeser 1 ke kiri. Digeser 1 ke kiri ya. Kalau berarti dia translasi ya. Translasinya kalau digeser 1 ke kiri berarti matrik translasinya min 1 0 gitu. Jadi begini. Jadi translasi itu kan semacam vektor. Dia bergeser ke kiri sebanyak satu satuan. Kalau ke kiri berarti kan minus gitu ya. Sedangkan ke atas dan ke bawahnya tidak bergeser. Tidak bergeser. Gitu. Gitu ya. Jadi transformasinya seperti ini. Maka transformasi totalnya gitu ya. Transformasi totalnya kalau kita tuliskan lagi nih, transformasi total itu kan didapatkan dari T2 bulatan T1 ya. Gini ya. Nah, jadi yang tadinya x min y, kemudian kita jumlahkan dengan min 1,0 gitu. Kita jumlahkan, jadi yang tadinya itu
Untuk menjumlahkannya ya bisa juga tuliskannya seperti ini, berarti min 1 0 ya, kita jumlahkan dengan yang tadi itu. Nah, ini yang pertama tadi ya. Lalu kita jumlahkan, jadinya x min 1, 0 ditambah min y, jadinya min y. Nah, ini adalah transformasi total ya, transformasi totalnya. Nah, posisi terakhir itu kita dapatkan, jadi untuk x double aksennya dan y double aksennya itu adalah x min 1 dan min y. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi tahapannya, saya ulangi lagi. Pertama adalah transformasi pertama, kita hitung dulu sehingga kita dapatkan apa? A aksen ya. Dari A aksen, atau mungkin lebih tepatnya bukan aksen lah, ini T1 gitu ya. Boleh T1-nya gitu. Transformasi pertama didapatkan x min y. Kemudian setelah itu kita ditransformasikan dengan yang kedua. Ini T2 ya, berarti saya tuliskan ini T2. T2-nya adalah min 1,0 karena ini adalah translasi ya, translasi ke kiri seperti ini. Lalu transformasi totalnya itu kan kita tuliskan T2 bulatan T1 ya. Nah, T1-nya tadi kita dapatkan x min y, dan T2-nya kita dapatkan min 1, 0. Lalu kita jumlahkan. Ya, kenapa ini dijumlahkan? Karena ini adalah translasi ya. Translasi. Kita jumlahkan jadinya seperti ini. Kemudian jadi total transformasinya seperti ini. Nah, barulah dari sini kita simpulkan ya bahwa x double aksennya adalah x min 1. Maka x-nya itu adalah x double aksen ditambah 1 ya dari sini. Kemudian y double aksennya ini adalah min y, berarti y-nya kita dapatkan adalah min y double aksen. Setelah ini baru kita substitusi ya. Kita substitusikan ke sini, ke atas sini ya. X kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 1. X-nya yaitu x double aksen ditambah 1 kuadrat ditambah y double aksennya, y-nya adalah min y double aksen. Ya. Kemudian kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan jadi seperti ini. Kemudian tengah-tengahnya 2 kali 1 kali x ya. 2 kali 1, 2 x double aksen. 1 kuadrat 1. Ingat dengan rumus kuadrat sempurna ya. Kemudian ini jadinya adalah ini min kali plus jadi min ya. Betul plus. Min y dikuadratkan jadi plus. Dia tetap plus, berarti ini 3y double aksen kuadrat ya. Sama dengan 1. Ya. Kita rapihkan sekarang. X double aksen kuadrat ditambah 3y double aksen kuadrat ditambah 2x double aksen. Kemudian ini ada 1 ya. Si satunya bolehlah tambah 1. Yang sebelah kanan kita pindahkan juga ke sebelah kiri. Jadi minus.
Jadi hasil akhirnya adalah ini. Nah, setelah ini hasil yang terakhir double aksennya kita buang. Nah, jadinya seperti ini. Jadi inilah hasil transformasi geometri ya. Dari komposisi dua transformasi. Yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, dan yang kedua pergeseran atau translasi satu posisi ya ke kiri. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wa ma taufiqi illa billah, wala tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.